Ya. Nah, maka thalabul ilmi, mencari ilmu adalah fardu, menjadi fardu, menjadi kewajiban bagi setiap umat, bagi umat muslim terutama, gitu ya. Bagaimana menurut ulama definisinya? Imam Raghib Al-Asfahani, nama aslinya adalah dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran menyatakan ada ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, mengetahui inti sesuatu itu, kemudian menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada atau menafikan sesuatu yang tidak ada. Jadi ketika kita memahami, ketika kita punya ilmu, kita menjadi paham batas-batas yang ada di antara semua yang akan kita lakukan. Bagaimana menurut Imam Muhammad bin Abdul Rauf Al-Munawi? Beliau menjelaskan, keyakinan yang kuat, yang tetap dan sesuai dengan realita. Nah, jadi kalau orang sudah memahami ilmu sesuatu, dia harus pegang teguh ilmu itu sampai ada ilmu yang baru yang apa namanya menasah gitu ya, menghapus kesimpulan-kesimpulan ilmu yang dia sudah hasilkan. Contoh ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Syafi'iyah, beliau mengarang dua kitab. Ya. Ada kitab, ada qaul ya, qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang terdahulu, kemudian ada qaul jadid, fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang terbaru. Yang terbaru ini menghapus yang qadim, itu yang lama. Nah, seperti itulah. Jadi ketika ilmu itu kadang-kadang ada sudah disimpulkan kebenarannya, tetapi ketika ada kebenaran yang baru, ilmu tidak tidak menjadi sesuatu yang mutlak harus diikuti sebagaimana sebelumnya ketika ada teori yang baru. Yang berbahan dan biasa mendapatkan Tuhan. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian baca dulu, kegiatan ibadah rutin kita di setiap ahad kedua di setiap bulan dan juga di puasa yang berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomahan dan melaksanakan ibadah oleh atau menuntut ilmu di masjid yang kita cintai. Dan mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru kita, setiap kajian, setiap jadwal aktif di masjid yang kita cintai ini. Juga mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat Allah mudahkan hidup kita untuk mengamalkannya. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, mari kita baca Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di pagi hari ini.
لكن ينظر بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada kita haji yang kemudian Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karam jami' masyayikhina ila musyrikin al madhi wa khususan bil barakah wal karam syaikhul qadir jailani wa sallallahu alaihi wa sallam. Hadal syekhina mukarram syaikhul mubarak Muhammad wa syekhina mukarram syekh wa abatan al-arifin wa jami' awliya illahi bi hadhihi al-qaryah wa hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa istiqomah dalam melaksanakan pelayanannya kepada umat. Yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir sejak memulai sholat subuh tadi hingga detik ini kita duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing terus sehingga kemudian kita memperoleh manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, terkait tema kali ini kita akan bahas tentang sumber ilmu. Di dalam ayat Allah, firman Allah surah Fussilat ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan ayat-ayat kami fil afaqi, di jagat raya. Afaq itu bentuk jamak dari ufuk. Apa itu ufuk? Ufuk itu kalau bapak-bapak sering main ke pantai, dari garis pantai kemudian melihat ke kejauhan dan titik habis penghujung penglihatan kita batas antara permukaan laut dan langit, itu disebut dengan ufuk. Pernah melakukan itu? Nah ya, terutama yang hidup di pesisir laut, kawasan Pantura atau pesisir selatan ya, itu biasa melihat kondisi alam seperti itu.
batas antara permukaan laut dan langit itu sangat tipis. Nah, itulah yang disebut dengan ufuk. Bentuk jamak daripada ufuk adalah afaq. Afaq untuk jamaknya. Nah, ini disebut karena ufuk itu adalah seperti tadi penjelasannya, maka disimpulkan bahwa afaq ini adalah jagat raya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan Allah itu di jagat raya. Sunnatullah. Ya, apa contohnya? Ya, air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah. Fenomena alamnya adalah ketika awan mendung. Awan mendung itu warnanya gelap. Itu kadang-kadang abu-abu. Nah, itu potensi turun hujannya lebih cepat dibandingkan awan yang putih karena dia mengandung zat air. Lalu kemudian turun hujan. Sunatullahnya seperti itu. Itulah ayat Allah. Itulah kekuasaan Allah. Air mengalir dari tadinya mata air yang kecil, lalu berkumpul, lalu kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah, yang tadinya saluran airnya kecil, membesar, kemudian masuk dari mata air yang lain, lalu kemudian berkumpul pada muara sungai, sungainya menjadi besar, terus sampai kemudian ke lautan. Itu muaranya di lautan terakhir di samudra. Itu sunatullah, itu ayat-ayat Allah. Jadi Allah perlihatkan ayat-ayat Allah jagat raya ini. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Jadi selain Allah tunjukkan kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah di semesta, di jagat raya, wong Jawa bilang jagat gede. Bahasa ininya, bahasa modernnya disebut makrokosmos, jagat raya atau jagat gede. Wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka. Ini jagat alit. Ya. Jagat alit itu ya kita ini di sini, mikrokosmos. Ditunjukkan oleh Allah ayat-ayat Allah. Kuasa Allah, Pak, kita apakah merencanakan untuk mendegupkan jantung kita sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi sebelum kita bangun lagi? Direncanakan enggak? Enggak. Allah yang ngatur itu semua. Nafas kita, apakah kita merencanakan bernafas, menghirup, menahannya, mengeluarkan lagi dengan rencana kita, dengan rekayasa kita? Enggak. Allah itu yang merencanakan. Tumbuhnya rambut kita setelah dicukur habis, digunduli, terutama kemarin yang pergi haji misalkan, setelah tahallul kita menggunduli rambutnya, lalu apakah dia merencanakan dalam sekian hari saya akan atur rambut saya tumbuh sekian. Tidak, Allah yang mengaturnya. Apakah kita juga mengedipkan mata, Allah kita mengaturnya? Tidak, Allah yang mengaturnya. Lalu kemudian apakah peredaran darah kita mengalir begitu saja dengan lancar tanpa tersumbat oleh pembuluh darah yang sudah kebanyakan makan saripati makanan kita, yang kemudian kalau terlalu banyak lemak, lalu kemudian pembuluh darahnya menghambat, tetapi kita tetap lancar-lancar saja. Apakah kita mengatur itu? Tidak, Allah yang mengaturnya. Nah, ini kekuasaan Allah. Ini ayat-ayat Allah yang telah atur di dalam mikrokosmos, di dalam jagat alit kita. Nah, itulah kekuasaan Allah. Hatta yatabayyana lahum, sehingga akan menjadi jelaslah bagi mereka annahul haqq, bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Firman Allah itu benar. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengetuk
semua lini kehidupan masyarakat itu firman Allah. Ada yang detail, ada yang enggak. Ada yang secara garis besarnya saja. Yang detail kita bisa langsung merujuk kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Seperti tentang waris itu detail. Gitu ya. Tentang sholat apakah detail? Enggak. Karena Rasulullah mendapatkannya dari Allah, irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian, kan begitu. Ya, detailnya takbiratul ihram seperti apa enggak diatur. Detailnya cara ruku seperti apa enggak diatur. Detailnya cara iktidal seperti apa enggak diatur. Nah, itu yang menjelaskannya siapa? Ya Rasul. Karena Rasul yang memberikan penjelasan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah cukup membilang kepada jamaah, kepada sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Cukup melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara salatnya, maka itulah cara salat yang dilakukan oleh umat, oleh sahabat dan generasi setelahnya. Inilah yang disebut dengan kalau kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah di makrokosmos dan di mikrokosmos, di semesta ini, semesta besar, semesta kecil, disebut dengan ayat-ayat kauniyah dari kata kana, yakunu, kaunun, itu ya, keberadaan sesuai dengan apa yang ada di alam ini. Disebut dengan ayat kauniyah, sementara Al-Quran yang merupakan firman Allah yang menjadi sistem dan prosedur kita hidup, nah ini disebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah, gitu ya. Jadi Allah tunjukkan tuh ya kepada kita semua ayat-ayat Allah, baik yang ada di alam ayat kauniyah maupun yang ada di Al-Quran ayat Qur'an. Bisa dipahami sampai di situ penjelasannya Bapak-bapak? Saya, oke. Kitab Allah ya, apakah sama dengan buku Allah? Karena katanya kitab secara penjelasannya adalah secara bahasa buku. Lalu imajinasi kita, kitab Allah itu berarti buku Allah yang telah Allah turunkan kepada para nabi-nabi pilihan beliau, kemudian oleh nabi-nabi itu dan para rasul itu kemudian disampaikan kepada umat. Apakah dalam bentuk buku? Tidak, bukan. Ya, ketika dalam bentuk buku itu sudah masuk kepada peradaban modern itu. Karena manusia membutuhkan untuk mendokumentasikan firman-firman Allah. Ya, dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 51, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan memusibahi kita kecuali apa yang Allah telah menentukannya untuk kita. Ma kataballahu lana. Secara harfiah kataba itu menulis memang secara harfiah. Tapi bisa kita artikan kataba itu adalah tulisan Allah dalam lauh mahfudnya. Tapi jangan kita bayangkan tulisan Allah menulis dengan tangannya. Itu. Kalau kita membahasnya, mengimajinasikan bahwa Allah menulis dengan tangannya, berarti Allah sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Allahu a'lam tulisannya seperti apa. Nah, kita lebih cocok menjelaskannya menjadi ketentuan. Ya, ketentuan Allah. Ya. Yang Allah telah tentukan kepada kita. Nah, ini berarti kitabullah adalah ketentuan Allah. Ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman adalah ya, kitaban, ketentuan mawquta yang
diwaktukan. Bukan lagi kita artikan sebagai tulisan, tapi ketentuan. Ketentuan Allah yang telah Allah tentukan, yang Allah telah waktukan. Sehingga muncul penjelasannya. Ada sholat subuh dilakukan di waktu subuh, sholat zuhur dilakukan di tengah hari, sholat asar dilakukan menjelang tenggelam matahari, kemudian sholat maghrib setelah tenggelam matahari, lalu sholat isya pada saat malam. Itu kan kita memauquta, ketentuan Allah yang telah diwaktukan. Ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah ketentuan yang tiada kerugian di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dari penjelasan berbagai macam ayat ini, kita pahami bahwa kitabullah itu adalah ketentuan Allah. Begitu ya? Sudah paham Bapak-bapak? Oke. Nah, kitabullah, ketentuan Allah sesuai dengan surat 4153 tadi, Fussilat ayat 53, itu adalah ada yang disebut dengan ayat-ayat ketentuan-ketentuan kauniyah. Bahasa kerennya adalah actual phenomenon, ya, fenomena nyata. Kemudian ada juga ayat Qur'aniyah yang disebut dengan bahasa kerennya adalah ideal concept, konsep ideal, konsep yang memang telah Allah tentukan sesuai dengan firman-Nya, konsep ideal. Tapi nanti ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan duluan, temanya sama, kemudian ada turun ayat duluan, lalu kemudian ada ayat turun dalam waktu yang setelah itu, ya mungkin waktunya lama. Ternyata ayat ini menghapus ketentuan ayat sebelumnya. Nah, maka nanti akan kita pahami di dalam tafsir itu ada ayat yang mansyuh, itu ya. Seperti apa? Dulu ketika pertama kali Islam turun di Bani Quraisy, ya, di Arab Saudi, kerajaan Arab di Jazirah Arab dulu. Namanya belum Arab Saudi, namanya dulu masih Jazirah Arab. Terkait khamar itu kan tradisinya orang-orang Arab. Ketika musim dingin tiba, mereka butuh kehangatan sebagaimana di Eropa atau di belahan negara yang lain, di belahan dunia yang lain. Menjadi tradisi mereka untuk menghangatkan tubuh, mereka meminum khamar. Terkait khamar ini, Rasulullah melalui ayat-ayat Allah tidak langsung melarang frontal, pelan-pelan. Sehingga kemudian saat waktunya tiba untuk diberikan hukum yang maksimal, ada ayat Allah, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala taqrabus shalah wa antum suqara. Ya, janganlah engkau dekati salat sementara engkau dalam kondisi mabuk. Nah, itu kemudian bertahap. Nah, itu ketentuan-ketentuan Allah yang sifatnya ada yang mansuh. Ya, itu harus dipahami. Kalau nggak paham itu, kita menggeneralisir semuanya sehingga seakan-akan khamr itu tetap halal kita lakukan kalau mengikuti ayat-ayat sebelumnya. Gitu ya. Kembali kepada firman Allah, ketentuan-ketentuan Allah, ada yang di alam, actual phenomenon, ada yang di Al-Quran yang disebut dengan ideal concept. Terkait ayat kauniyah, kita sebut sebagai sunnatullah. Sementara yang di Quran kita sebut sebagai syariah. Itu hal-hal yang
sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Allah dalam firman-Nya. Yang sunnatullah sifatnya objektif universal, ya, keseluruhan dan sangat objektif terkait dengan apa yang terjadi di alam. Sementara yang syariah ini adalah subjektif kontekstual, ya. Lebih subjektif karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dan biasanya terkait dengan kondisi umat saat itu. Seperti apa? Seperti pertanyaan umat. Yas'alunaka anil ahillah. Ya, itu. Yas'alunaka anir ruh. Yas'alunaka anil khamr. Nah, itu. Terus tuh dipertanyakan oleh masyarakat. Maka aturan Allah sifatnya subjektif. Sifatnya subjek Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kepada umat gitu. Dan sifatnya kontekstual. Konteksnya seperti apa? Ketika para umat Yahudi bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, saat Nabi Musa diperintah Allah untuk menyembelih sapi, orang Yahudi nanya, sapinya model apa? Gitu kan? Yang kayak gimana supaya lebih spesifik kita? Warnanya apa? Umurnya berapa? Itu. Memang orang Yahudi itu kritis-kritis, Pak. Gitu. Ya, kritis. Dan hawa nafsunya tinggi. Sampai sekarang itu ini mendirikan the greatest Israel. Dalam rangka mewujudkan the greatest Israel, dia tidak hanya mencaplok Palestina Raya, tetapi juga merambah ke utara, ke Lebanon Selatan. Kalau bisa sampai ke Jordan, kalau bisa sampai ke Jazirah Arab itu, karena itu wilayah the greatest Israel. Sampai bisa sampai ke Irak bagian barat. Itu tujuannya itu. Kemudian kenapa Gaza sampai hari ini berusaha untuk mereka hapuskan di peta dengan cara membunuhi semua orang yang ada di Gaza, termasuk di tepi barat. Itu sudah menjadi agenda mereka itu. Dunia harus melawan karena itu bertentangan dengan kemanusiaan. Gitu ya. Oke. Baik, saya teruskan. Maka ayat-ayat Allah ini adalah ayat yang kauniyah, ada disebut dengan sunnatullah, ada ayat yang Qur'aniyah, ya, ayat yang Qur'aniyah. Bagaimana proses ilmu terjadi? Nah, ini pertanyaannya ya. Bagaimana proses ilmu terjadi? Ma huwal ilm? Apa itu ilmu? Secara definisinya, ilmu dari kata alima ya'lamu. Ya. Dari kata alima ya'lamu. Sebentar sebelum masuk ke sana kita masuk ke sini. Alima ya'lamu ilman atau ilmun, bahwa alimun wa dzaka ma'lum. Ilm secara arti ya memberikan kecerdasan. Alima itu mengilmui, alima kata kerja ya, alima menjadi kata benda, masdarnya ilmun ya. Kecerdasan ya, kecerdasan. Lawannya adalah jahlun, kebodohan ya. Lawannya adalah jahlun. Definisinya adalah sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna
segala hakikat yang dibutuhkan, sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Secara agama, ilmu agama, misal kita ingin mengetahui tentang sholat, maka untuk memahami tentang sholat, definisi sholat itu sendiri harus dipahami. Tujuan sholatnya harus dipahami. Cara praktek sholatnya harus dipahami. Bagaimana memulai sholatnya harus dipahami. Ya. Artinya untuk bisa sholat secara khusyuk dan diterima oleh Allah harus kita bersuci dulu. Bagaimana caranya bersuci, kita harus pahami mana yang suci, mana yang tidak suci. Kalau yang suci berarti dia tidak terkena najis. Apa itu najis? Najis terbagi dalam 3 hal. Nah itu ilmu tentang sholat banyak ternyata. Ya, banyak ternyata. Cara bersucinya seperti apa? Kita harus pelajari. Ya. Cara bersucinya dengan media apa? Dengan air atau dengan debu yang suci. Airnya air seperti apa? Air suci dan mensucikan. Boleh nggak dengan air yang sembarangan? Tidak boleh. Apalagi kalau airnya mutanajis, terkena najis. Atau kalau airnya mustakmal. Atau kalau airnya mutagoyir. Harus air yang mutlak. Air suci dan mensucikan. Itu. Untuk mengetahui tentang sholat aja ilmunya panjang, Pak. Detail. Dan itu harus dipahami oleh semua umat muslim. Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Maka ilmu tentang sholat harus dipahami. Tidak hanya sekedar membasuh tangan, membasuh muka, kemudian membasuh kaki, selesai. Enggak. Belum lagi diatur adabnya. Itu. Cara takbiratul ihramnya terus sampai detail, sampai salam itu pun diatur. Nah itu sesuatu yang dengannya pengetahuan itu akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Apalagi nanti kalau kita harus memahami rahasia-rahasia sholat. Gitu. Ya. Nah, maka thalabul ilmi, mencari ilmu adalah fardu. Menjadi fardu, menjadi kewajiban bagi setiap umat. Bagi umat muslim terutama, gitu ya. Bagaimana menurut ulama definisinya? Imam Raghib Al-Asfahani, nama aslinya adalah dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran menyatakan ada ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, mengetahui inti sesuatu itu, kemudian menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada atau menafikan sesuatu yang tidak ada. Jadi ketika kita memahami, ketika kita punya ilmu, kita menjadi paham batas-batas yang ada di antara semua yang akan kita lakukan. Bagaimana menurut Imam Muhammad bin Abdul Rauf Al-Munawi, beliau menjelaskan keyakinan yang kuat, yang tetap dan sesuai dengan realita. Nah, jadi kalau orang sudah memahami ilmu sesuatu, dia harus pegang teguh ilmu itu sampai ada ilmu yang baru yang menasah gitu ya, menghapus kesimpulan-kesimpulan ilmu yang dia sudah hasilkan. Contoh ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Syafi'iyah, beliau mengarang 2 kitab. Ada kitab, ada qaul ya, qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang terdahulu. Kemudian ada qaul jadid, fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang terbaru. Yang terbaru ini menghapus yang qadim, itu yang lama. Nah, seperti itulah. Jadi ketika ilmu itu kadang-kadang sudah disimpulkan kebenarannya, tetapi ketika ada kebenaran yang baru, ilmu tidak
tidak menjadi sesuatu yang mutlak harus diikuti sebagaimana sebelumnya ketika ada teori yang baru. Nah, kalau di lingkungan pendidikan, kalau skripsi misalkan, penelitian pada skripsi itu hanya mengikuti alur ilmu yang sudah ada, ya. Kalau di tesis ya untuk S2 itu adalah dia mengkonfirmasi ilmu yang sudah ada. Kalau di disertasi penelitian di S3 itu menghasilkan teori baru tentang ilmu itu ya. Jadi memang kalau orang sudah tingkat doktoral di S3 itu memang dia sudah harus mengkonsepkan teori baru tentang ilmunya. Begitu ya. Baik. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ilmu, yakni mengetahui sesuatu menurut apa adanya. Ini lebih sederhana. Ya. Sebagian yakni dari sifat-sifat Allah, merupakan penggambaran jiwa yang berbicara, an-nafsun natiqah, dan jiwa yang tenang menghadapi hakikat berbagai hal. Itu dalam kitab Risalah Al-Laduniyah. Jadi ini terkait terhadap fakta-fakta kehidupan. Lalu bagaimana proses ilmu itu terjadi? Nah ini dia. Ada proses ilmu yang terjadi melalui proses husuli dihasilkan, ada proses yang sifatnya huduri, laduni, dihadirkan. Baik, kita bahas sampai menjelang isyraq ini ya. Oke. Tadi sesuai dengan Fussilat ayat 53, Quran Surah Fussilat ayat 53, Allah menjelaskan bahwa ketentuan Allah itu ada di alam kauniyah dan ada di Quran. Yang kauniyah kita sebut dengan sunnatullah. Untuk menghasilkan ilmu yang ada di alam, biasanya manusia itu melakukan observasi terhadap sunnatullah itu. Diobservasi tuh, diteliti, ya, diteliti contoh yang lebih sederhana saja contohnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan air dari langit, sunnatullahnya itu kan air itu turun dari atas ke tempat yang rendah. Tetapi sunnatullah itu ada pengecualian. Ada air yang ternyata muncrat dari tempat yang lebih rendah ke atas. Itu enggak sesuai dengan fakta alam. Tetapi ada yang begitu. Nah, yang begitu tuh diobservasi. Kenapa bisa begini? Ya, diteliti tuh oleh dia. Diteliti. Contoh lagi, sunnatullahnya itu rasa air laut adalah asin. Tetapi tidak jauh dari air laut, biasanya dari laut ya. Biasanya sumber air tanah juga asin. Betul ya? Tapi ada satu tempat tidak jauh dari laut, hanya beberapa ratus meter saja, dia tawar airnya. Kenapa bisa begini? Nah, itu diteliti. Hal-hal yang fenomenal tidak sesuai dengan sunnatullah itu berusaha diobservasi oleh dia. Ketika diobservasi, apa sih itu observasi? Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Nah, itu yang disebut dengan observasi. Pada umumnya, metode dalam melakukan kegiatan observasi haruslah tersistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, objek yang diamati dalam kegiatan observasi haruslah nyata dan diamati secara langsung. Gitu.
ada peneliti yang ingin mengobservasi hal yang abstrak, Pak. Dokter-dokter kandungan terutama itu mengobservasi setelah dia pahami bagaimana sel spermatozoid itu bercampur dengan ovum, lalu kemudian berkumpul, membelah diri dari satu menjadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, empat jadi delapan, delapan jadi 16, 16 jadi 32, terus sampai membentuk janin, lalu kemudian menjadi nutfah, lalu kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi khalqan akhar. Itu kan proses basyariah. Lalu kemudian kenapa terus setelah itu ada ruh masuk? Itu berusaha diteliti, tapi selalu gagal. Kenapa? Karena ruh itu abstrak, nggak bisa diteliti oleh dia. Maka yang diteliti biasanya adalah yang nyata, yang kelihatan jelas, yang bisa diraba. Itu yang diteliti, gitu ya. Nah, dari observasi itu menghasilkan data. Datanya banyak, Pak. Data-data itu dikumpulkan sedemikian rupa ya. Oke. Data-data itu dikumpulkan sedemikian rupa sehingga data adalah catatan atas kumpulan fakta merupakan yang diambil dari informasi-informasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Ya. Kemudian dari data-data yang ada diambil hipotesanya. Ambil hipotesanya. Apa itu hipotesa? Hipotesa adalah anggapan dasar yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Ya. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah jawaban yang ada merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian? Ya, apakah jawaban sementara itu ternyata adalah kesalahan? Maka kalau dalam penelitian itu ada hipotesa 0, ada hipotesa 1. Ya, ada hipotesanya. Ini kalau yang pernah keluar di S1 pasti memahaminya, di hipotesa. Nah, dari hipotesa itu kemudian disimpulkan apakah cara mengambil kesimpulannya dari sifatnya yang umum menjadi khusus atau yang menjadi dari khusus menjadi umum. Dari sifatnya khusus dari umum menjadi khusus disebut dengan deduksi. Kalau dari khusus menjadi umum disebut dengan induksi. Kalau deduksi biasanya diambil penelitian yang sifatnya adalah kuantitatif. Tetapi kalau yang induksi biasanya kuantitatif. Apa itu kualitatif? Apa itu kuantitatif? Kualitatif itu berdasarkan fakta di lapangan. Kalau kuantitatif berdasarkan data-data yang dihasilkan berdasarkan wawancara, berdasarkan kuesioner dan lain-lain. Kuantitatif. Lalu kemudian baru ada konklusi. Konklusi itu hasil dari pengujian hipotesa-hipotesanya disidangkan di depan umum, di depan publik. Apakah patut dan layak? Apakah teori yang dihasilkan adalah memang benar-benar terjadi dan memang itu harus harus dipahami oleh semua orang. Nah, ini yang disebut dengan ilmu yang husuli, ilmu yang dihasilkan dari ayat-ayat kauniyah. Bagaimana dengan ayat Qur'aniyah? Nah, sama, perilakunya sama. Allah berfirman bahwa inni khaliqum basyaron min tin, sesungguhnya aku pencipta basyar dari tanah. Lalu tanahnya tanah apa? Ya, tanah liat kata Allah. Tanah liatnya seperti apa? Tanah liat yang membentuk gerabah, gitu. Waduh. Lalu kemudian Allah juga mengatakan likulli syai'in, setiap sesuatu itu sumbernya dari air.
Satu Allahnya bilang bahwa itu dari tanah, satu lagi bilang dari air. Ini gimana nih? Nah, itu diteliti itu. Ketentuan Allah itu dari dalam Al-Qur'an, diobservasi. Hasilnya apa? Ternyata di Al-Qur'an ada lagi ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan embriologi ini. Ya. Ada lagi ayat yang merupakan data, boleh dihipotesa, terus demikian dideduksi, kemudian dihasilkan konklusi. Inilah yang disebut dengan ilmu husuli. Ilmu yang kita cari. Ya. Kalau yang sekarang lagi belajar di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, baru sampai S1 itu baru sekadar mempelajari ilmu atas teori yang sudah dihasilkan oleh pencari ilmu sebelumnya. Itu ya. Kayak kita nih belajar agama, kita belajar sholat, cara-cara tata sholat, itu kita mempelajari ilmu yang sudah dicari ilmunya oleh para ilmuwan Islam di dalam ilmu fiqih. Itu ya. Kita tinggal mengikuti fatwa ilmu siapa yang kita ikuti. Apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Maliki, apakah Imam Ahmad bin Hambal, apakah Imam Hanafi. Itu aja udah, nggak usah bikin ilmu baru lagi. Sebab untuk menjadi seorang ilmuwan seperti mereka, Pak, persyaratannya banyak. Ya, persyaratannya banyak, dan mencari ilmu, mencari hadisnya itu, rujukan hadisnya, sampai dia harus hafal riwayatnya, rawinya, sanadnya dan segala macam. Ya udahlah, kalau gitu kita belajar aja sama yang sudah ada ilmunya. Nah, itu udah cukup. Daripada kita belajar sendiri. Coba apa ya, Pak? Ya, capek. Apalagi tuh tentang zakat, tentang waris, ya udah kita pelajari saja ilmu-ilmu yang udah ada di situ. Itu ya, nggak usah menghasilkan ilmu baru lagi. Ilmu baru zaman sekarang yang khususnya tentang agama harus ada mujtahid. Syarat seorang mujtahid itu, Pak, minimum dia hafal hadis 1000. Hafal hadis bukan hanya matan, tapi silsilah matannya juga harus hafal, rawinya juga harus hafal. Nah, kita mah tinggal ngikutin aja deh. Itu disebut dengan ilmu husuli, ilmu yang dihadir, ilmu yang dicari, dihasilkan dari proses pencarian, dari proses penelitian. Kita mah jangan menghasilkan ilmu, dalam menerapkan ilmu aja masih pada ribut. Ya kan? Masih pada ribut tuh menerapkannya ilmunya itu. Ribut tuh, mau kunut sama enggak kunut, ada ribut. Ribut tuh masalah tentang atahiyat gitu, mau ngacungnya berdiri diam aja apa digoyang-goyang gitu kan. Ribut masalah begitu. Ya udahlah. Orang sana mau udah fenomena alam yang dia cari. Oke. Ini adalah ilmu husuli. Tapi ada ilmu yang dia enggak mencari secara khusus, tapi hanya dekat dengan Allah saja. Dengan cara apa? Dia memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena dekatnya dengan Allah dalam suatu malam, dalam keadaan berzikir, tiba-tiba kolbunya tercerahkan, tiba-tiba dia membayangkan sesuatu, lalu kemudian oh ternyata begini. Nah, itu adalah ilmu yang dihadirkan oleh Allah, disebut dengan ilmu huduri atau ilmu laduni. Proses untuk mendapatkan ilmu laduni tidak bisa dihasilkan oleh orang kebanyakan. Biasanya diperoleh dari orang yang latihan ruhaniyahnya, latihan spiritualnya disiplin. Di antara kedisiplinan latihan ruhaniyah adalah
menihilkan egosentrisnya, menihilkan hawa nafsunya. Dengan cara apa? Saum, puasa. Makanannya enggak makanan orang seperti biasa. Kalaupun makannya tidak terlalu banyak hal yang bersifat daging merah, misalnya. Itu, ya. Mutih, ya. Mutih itu kalau makan nasi, tapi tidak dengan lauknya, atau sama sekali nggak makan nasi, hanya makan sayur-sayuran, dan itu disiplin dilakukan. Jadi nggak sembarangan orang fasik ngaku dapat ilmu laduni. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ada dua cara mewujudkan proses ilmu. Dua cara proses ilmu, yaitu ilmu husuli dan ilmu laduni. Nah, yang ilmu laduni ini yang paling contoh nyata itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nggak bisa baca tulis, nggak pernah belajar siapa guru secara fisiknya, nggak ada. Gurunya hanya Allah dan Malakul Jibril. Nah, itu Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW mampu memprediksi bahwa nanti ketika perang Khandaq terjadi, sebelum perang Khandaq beliau disarankan oleh Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Ketika menggali parit, para sahabat berusaha menghancurkan sebuah batu besar itu nggak bisa dihancurkan, meminta bantuan mereka kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memukulkan martir yang besar kepada batu itu. Sambil memukulkan martir yang besar, Rasulullah bilang, binasa Rum, binasa Parsi. Itu adalah visionnya Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat Rasulullah yang disampaikan oleh Allah melalui Malakul Jibril. Itulah ilmu ladun. Gitu Pak. Jadi nggak sembarangan. Itu. Kalau ada orang ngaku-ngaku punya ilmu laduni kemudian ngaku menjadi malaikat, itu bahaya. Apakah tempat terjadi di kita? Ada. Perempuan lagi, orang Kemayoran, namanya Lia, ya, ngaku sebagai malak, tidak lagi ngaku sebagai rasul, tapi ngaku sebagai malaikat Jibril, nggak tanggung dia ngaku. Itu orang Kemayoran ngaku rasul, namanya Muhammad Siddiq atau Muhammad Sadek. Ya, nah, nggak sembarangan kalau ilmu laduni itu, ya. Nah, demikian. Jadi kita pahami tadi tentang sumber ilmu dan proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, lain waktu kita akan bahas keutamaan ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Waalaikumsalam. Dalam masalah kan mengajarkan yang baik-baik. Karena pada prakteknya dalam kehidupan baik di kalangan bawah maupun masyarakat banyak perbedaan perilaku akhlak yang ada. Itu mohon maaf bahasa. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berulang-ulang saya mengutip ayat Al-Quran di dalam Al-Quran surah Asy-Syams, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri dan bentuk penyempurnaan diri tersebut, kami mengilhamkan kepada mereka keburukan dan ketakwaan. Kalau Allah sih dari awal menghendaki manusia itu mengikuti aturan Allah. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Allah Adam memerintahkan ibunda Hawa dan ayahanda Adam untuk berdiam di Al-Jannah. Kemudian ada aturan dari Allah, wala taqrabah hadhis syajarah, dan jangan kalian dekati ini pohon. Tapi yang namanya iblis
Kan sudah proklamasi dia ketika diusir oleh Allah. Dia minta tangguh usianya sampai hari akhir, maka iblis itu nggak pernah mati, Pak. Umurnya sampai dengan sekarang malah melebihi umur orang tertua yang hidup di hari ini. Mungkin miliaran tahun umurnya. Dan dia apa? Tugas dia, bukan tugas, dia minta sama Allah bahwa selama dia hidup, dia akan selalu menggoda anak Adam. Walanabluwannakum. Dia akan selalu menggoda anak Adam dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Itu. Jadi dari segala arah dia akan goda anak Adam. Maka nggak heran sekelas Nabi Adam alaihissalam itu masih juga diganggu oleh setan. Apalagi kita, bukan orang pilihan, bukan lahir dari orang-orang yang kalau bisa dibilang ulama misalkan. Lalu kemudian dalam kehidupan kita kemudian pengennya kita berbuat baik, tapi tetap aja ada terjerumus juga dalam perbuatan buruk. Ya memang si iblis, si setan itu tugasnya ngeganggu gitu. Tetapi kita sebagai manusia harus tetap berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Maka itu kemudian ditegaskan dalam firman Allah yang awal-awal disebut dengan ayat Makkiyah. Ya. Karena itu diturunkan di lokasinya di Mekah. Kenapa diturunkan di sana? Karena untuk membentuk fondasi, untuk memberikan fundamental yang kuat kepada umat bahwa apa yang harus dilakukan oleh umat, cara-caranya melalui ayat-ayat yang pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa lagi kelanjutannya? Min syarril waswasil khannas, tuh dari situ. Dari keburukan waswas. Waswas itu muncul dari mana? Bisikan syaitan, bisikan iblis. Was-was, khawatir. Ya. Was-wasnya gini, mau jalan ke masjid, ngajakin orang. Yuk Pak ke masjid. Iya Pak, jawabannya dia. Masih mending ngejawab dia. Iya Pak. Salam aja Pak ya. Astagfirullah. Itu Pak, itu was-was juga, bisikan iblis juga itu. Ya. Ada lagi, tidak melalui kata-kata tapi melalui kondisi. Azan udah berkumandang, cuaca dingin. Enaknya ngapain? Kemulan. Gitu kan? Kalau dia nggak punya itikat kuat dan tekad yang kuat untuk mematuhi perintah Allah, ada punya alasan. Allah Maha tahu, cuaca dingin, kemulan lagi, nggak jadi dia ke masjid. Itu was-was. Ya, was-was juga. Itu Pak. Jadi memang kita tidak mulus-mulus saja melakukan kebaikan karena memang Allah ciptakan iblis dan itu atas izin Allah untuk menggoda anak Adam. Tapi kalau dia sudah sukses dari godaan-godaan itu, derajatnya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mendapatkan ujian. Saya pernah nanya sama bapak-bapak di sini, siapa yang nggak akan diganggu oleh setan? Temennya setan yang nggak bakalan diganggu lagi oleh setan, ya kan? Karena dia udah jadi temennya, nggak usah lagi diganggu. Malah dia jadi minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan golongan orang yang suka pakai jin. Maksudnya adalah manusia.
Gitu ya. Gitu Pak ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Mengenai ilmu ini dihubungkan dengan kita sebagai personal, kita percaya bahwa setiap individu itu punya ciri ciri khas atau apa spesial gitu kalau di sana tidak diciptakan dan pasti dia memiliki misi atau misi misi khusus gitu ya. Nah, itu untuk menemukan kita itu punya misi khusus bahwa kita spesial, kenapa kita hadir, kenapa kita diciptakan itu bagaimana ya? Iya. Ya, kita tuh yakin dengan misi tersebut. Baik. Terima kasih. Biasanya orang akan memahami dirinya itu akan menjadi apa dan buat apa hidup di alam ini, prosesnya lebih banyak ke perenungan-perenungan. Ya. Evaluasi. Dia melakukan introspeksi. Rasulullah saja melakukan perenungan, Pak. Beliau dalam keramaian kota Mekah, seringkali beliau ke Jabal Nur. Naik beliau ke atas. Beliau berdiam diri di gua, melakukan introspeksi kepada dirinya. Ya Allah, aku ini untuk apa hadir di tengah-tengah mereka? Iya. Beliau selalu melakukan perenungan-perenungan seperti itu. Lalu kemudian pada waktunya usia beliau 40 tahun, datanglah tugas dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi utusan Allah. Nah, kita pun mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa juga proses seperti itu kita lakukan. Lakukan perenungan-perenungan. Selama puluhan tahun kita hidup ini, apakah kita ini benar-benar bermanfaat untuk manusia? Itu saja pertanyaannya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Lakukan renungan. Biasanya ketika kita melakukan renungan-renungan seperti itu dan kemudian kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu hiasi dengan amal-amal soleh, akan Allah tunjukkan kemana arah kita. Begitu biasanya. Ya. Ya sama seperti saya. Ketika masih berkutat dalam kegiatan profesional, saya juga merenung, ya Allah, apakah memang hidup saya ini seperti ini? Begini terus. Ketika saya mengajar anak-anak Iqra, kok saya mengalami kebahagiaan? Enggak seperti saya bekerja di dunia profesional. Yang saya geluti sebelumnya di dunia keuangan. Loh, kok beda rasanya? Jangan-jangan ini arah saya. Itu. Kebahagiaan ketika mengajar. Kebahagiaan ketika bersama-sama orang mencari ilmu agama. Oh, ternyata ini. Nah, itulah kemudian renungan-renungan itu membawa kita kepada arah kehidupan selanjutnya. Yang arah kehidupan selanjutnya itu akan membawa kita kepada kebermanfaatan kepada umat. Itu. Dan saya tanya lagi kepada diri saya, apakah selama ini saya memang benar-benar bermanfaat untuk manusia yang lain di dunia ini? Apakah kehadiran saya itu membuat mereka bahagia? Apakah justru membuat mereka menjadi benci karena kehadiran saya? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan terus. Kalau ternyata membuat kebahagiaan untuk umat, kalau ternyata membuat manusia menjadi lebih tercerahkan dengan kehadiran saya, oh mungkin ini jalan yang telah Allah tunjukkan kepada saya untuk terus berkutat di situ. Itu Pak. Jadi awalnya dari perenungan-perenungan, dari evaluasi, dari introspeksi. Tetapi kemudian harus dihiasi dengan banyak amal soleh. Ya, dengan sholat, puasa, bersedekah dan yang lain-lain.
Tapi kalau perenungannya adalah dengan dihiasi dengan perbuatan buruk, saya sudah simpulkan itu bukan jalan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Ya, saya rasa cukup, sudah jam 6 lewat lebih 15 menit. Terima kasih banyak. Nanti komunikasi atau konsultasi yang lain bisa kita lakukan di luar forum. Demikian, yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Sattar, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, antal basir, antas syami, antas syahidun alaina. Engkau maha melihat, Kau maha mendengar, Kau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Curahkan ilmu-Mu ya Allah, jadikan dia cahaya kepada kami. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang hak datang dari diri saya, yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita Allah tidak dipahami dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dari Allah. Amin. Tentu bagian pagi hari ini dengan bacaan adalah Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kemudian dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur